Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman jumlahnya ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada para rasul, 5 iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita menjelaskan rukun iman kepada Allah, 2 kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab, sekarang kita akan menjelaskan rukun iman nomor 3, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Perlu diketahui bersama, dalam beberapa redaksi iman kepada kitab itu bukan nomor 3 tapi nomor 4. Jadi setelah iman kepada malaikat, baru iman kepada rasul, para rasul, baru iman kepada iman kepada kitab-kitab. Apa perbedaannya? Kok kita mendahulukan kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab baru kepada para nabi dan rasul? Apa perbedaannya? Yang pertama, mohon kalau nanti ini direkam tolong di hidden ya, jangan sampai dikonsumsi sama orang. Yang pertama, bahwasanya lewat para ulamanya menyimpulkan rukun iman itu kok yang nomor 3 itu kitab, bukan rasul dulu. Karena yang namanya kitab ini adalah dokumen otentik yang menyatakan adanya nabi sebelum orang itu ada. Mohon izin, Pak. Jadi ini dokumen yang Allah berikan kepada kita sebagai sumber informasi bahwasanya nanti akan ada nabi dan rasul. Walaupun orangnya belum ada. Maka kitab-kitab di dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya kitab yang disebut samawi. Kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, jumlahnya 4, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini wajib diimani nih 4 ini. Kalau kita nggak mengimani 4 kitab suci ini, berarti batal keimanan kita. Kok kita yakin bahwasanya Injil itu nggak ada? Bukan, berarti itu kita batal keimanan kita. Ada Injil yang Allah turunkan, ada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi bukan yang sekarang, yang dulu kan begitu. Yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang disebut dengan kitab-kitab. Namanya kitab samawi. Nah, kitab samawi ini kitab-kitab yang turun karena wahyu Allah, dibawa oleh para nabi dan rasul, disampaikan kepada umatnya. Ada kitab-kitab ardi. Kitab-kitab ardi itu apa? Kitab-kitab yang disusun oleh manusia sebagai panduan hidup. Jawa itu ada, Pak, lebih kuno. Namanya kitab mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah alam pikiran. Jadi satu ajaran namanya Sabto Darmo, Gatolokoco, Kejawen dan lain sebagainya. Ya mohon maaf. Kalau otentiknya, Pak, yang namanya ajaran-ajaran Kejawen itu lebih tua dari Al-Quran. Saya mohon izin, saya pernah dapat pernah dapat kuliah. Saya mohon maaf ya, biar gini-gini pernah kuliah, Bu. Ya bercanda ya. Pernah kuliah saya, pernah nongkrong di bangku kuliah yang harusnya 4 tahun jadi 7 tahun. Ya saking kelamaan gitu ya, duduk nongkrong gitu, nggak pernah belajar kan gitu ya. Bukan disayang, emang nggak lulus-lulus. Itu sampai dipanggil sama dosen, kamu mau lulus nggak, Cindy? Mau, Bu. Sudah cepetan. Oh, belum selesai. Ya sudah, munakosah dulu. Gampang itu mah. Saya tahu kualitas kamu, nggak bisa nulis kan? Begitu sih. Saya pernah digituin. Ya Allah ya Rabbi. Saya pernah dapat pelajaran namanya filologi. Ilmu filologi itu menjelaskan bahwasanya kitab samawi yang kita pegang, yang kita imani itu jauh lebih mudah ketimbang kitab yang ada namanya Avestama. Jadi orang punya panduan hidup pertama, nggak boleh nebang hutan. Kalau hutan ditebang harus nanam lagi. Itu ada ajaran-ajaran kayak begitu. Kalau sama orang tua jalan harus di belakang. Itu ada kitab namanya Avestama.
Punya siapa? Punya orang Majusi. Orang Majusi, filologi. Jadi kitab yang pertama terdaftar punya manusia itu namanya Avestama. Ada Tuhan, di dalam kitab itu disebut namanya Ahura Mazda. Ahura Mazda. Siapa Ahura Mazda itu? Ahura Mazda itu Tuhan yang pertama kali memberikan kenikmatan kepada manusia, yaitu berupa daging bisa dikonsumsi matang, ikan bisa dikonsumsi matang, nasi bisa dikonsumsi matang. Tuhannya itu apa? Ahura Mazda, bahasa Persia. Bahasa Indonesianya api. Bahasa ibunya geni. Geni itu ya, api itu? Api. Geni itu api. Kalau bahasa Persianya Ahura Mazda, itu ajaran paling tua. Bu, kalau kapan waktu ya, mudah-mudahan ibu bisa bareng haji sama saya, umroh sama saya begitu. Bareng nih. Ntar saya kasih informasi. Kalau mau umroh mau haji, ajak saya, nanti saya kasih tahu. Di Mekah itu di Mekah itu ada makanan yang paling kuno, namanya Dajjajatul Fakir. Bahasa Indonesianya ayam miskin. Ayam miskin. Nggak tahu Bude bisa atau nggak bikin ini. Disebutnya di sana Dajjajatul Fakir. Ayam miskin, ayam fakir. Ayam ini, masakan ini yang pertama kali dikonsumsi Nabi Adam alaihissalam saat turun ke bumi. Caranya bagaimana? Itu ayam disembelih, lalu dibersihin bulu-bulunya, dikasih bumbu ala kadarnya, lalu dibungkus sama apa itu namanya, daun pisang atau daun apa begitu. Kalau di sana bukan daun pisang, daunnya saya nggak tahu. Dikasih daun, lalu ditimbun ke dalam tanah, dikubur. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Kalau paling enak itu 14 hari. Ketika keluar, itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Enggak busuk Pak, ada caranya, ada fermentasinya. Kalau orang Indonesia mungkin pakai keluak kali gitu ya. Kalau keluak itu apa? Pucung. Biar enggak apa namanya? Biar tidak bau dan lain sebagainya. Ini dia punya tekniknya. Nabi Adam ini mewariskan Dajjajatul Fakir. Ayamnya putih, tapi kalau dimakan enak. Lalu Nabi Adam alaihissalam ngomong sama Allah, ya Rabbi, kalau makan kayak begini kayaknya nggak enak banget. Tolong dong saya kasih api. Kasih api. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya perintahkan malaikat Jibril ngambil api, ngambil bara dari neraka. Segini, hanya segini nih. Sebiji. Diambil, ketika diambil mau ditaruh di dunia. Kata Allah, jangan main taruh aja, rendem dulu 100 tahun. Kalau tidak direndam, habis dunia itu kebakar. Maka setelah direndam 100 tahun, baru diambil sama malaikat Jibril alaihissalam, ditaruh di gunung namanya Jabal Abil Qubais. Nah, udah pernah ke sana belum? Jabal Abil, gunung sehari aja belum pernah. Jabal Abil Qubais. Ada gunung, Jabal itu gunung, namanya Jabal Abil Qubais. Jabal Abil Qubais itu Bu, antara Safa Marwah. Sekarang udah nggak ada Pak. Sudah nggak ada. Jabal Abil Qubais itu sudah dijadikan pemukiman. Ibu kalau dengar pemukiman itu jadi namanya sekarang, nama tempatnya Misfalah namanya. Daerahnya daerah Misfalah. Itu dulu ada gunung namanya Gunung Abil Qubais. Allah taruh api di atas itu, meledak semuanya. Baru ada api. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kan belum ada tuntunan awalnya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam, karena itu ada api dan api itu memberikan kenikmatan berupa makanan oleh api kepada kamu, tolong hormati. Bukan berarti Nabi Adam alaihissalam tunduk sama api, bukan. Tapi sama Allah disuruh perintah untuk menghormati. Kata Nabi Adam, bagaimana? Tawaf, muter. Seret, muter. Memutari api. Maka ajaran Majusi pertama, mau miskin, mau kaya, mau kawin, mau cerai, pasti muterin api. Kalau nggak percaya lihat India tuh, mau kawin muterin api, urusannya apa? Kan begitu. Kalau kawin makan muterin KUA ya Bu ya. Ini muterin api. Itu ajarannya Majusi, ajaran paling tua. Lalu Ahura Mazda ini
diambil sama anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Adam alaihissalam, namanya sis. Api sedikit diambil, ditaruh di atas menara, manarotun. Kalau di Indonesia namanya menara, manarotun. Mohon maaf, masjid kita kalau ada menaranya itu mengadopsi orang Persia, bukan orang Islam itu. Menara itu bukan punya orang Islam. Bid'ah. Main menara-menara aja sih. Itu menara itu artinya tungku api. Tungku api itu punya orang Persia, bukan punya orang Indonesia. Punya orang Majusi. Ditaruh sama Nabi Sis. Kenapa? Karena ada anak-anaknya Nabi Sis, keturunannya Nabi Adam alaihissalam, memang tidak beriman kepada Allah, tapi berimannya kepada Tuhannya api. Ditaruh di atas menara. Saat ditaruh di atas menara, disembah sama manusia. Lalu dalam beberapa catatan kitab yang Allah turunkan, namanya suhuf. Sebelum ada kitab, namanya suhuf. Nabi Adam alaihissalam menerima suhuf. Ini api akan mati, yang dituhankan akan mati karena masanya akan habis kalau ada orang namanya Ahmad lahir di kota Mekah. Makanya satu di antara irhasnya Rasulullah SAW, tandanya Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Nabi dan Rasul, ketika lahir itu yang namanya wahumudunari farisat, api Persia itu mati, Pak. Tungku yang udah ribuan tahun, jutaan tahun itu dalam posisi itu mati, gelap peteng. Bingung orang-orang, loh, anak Tuhan kok mati? Bingung manusia. Ternyata ada satu orang rahib bilang, ini di dalam satu kitab ada orang namanya Muhammad lahir, adanya di kota Mekah. Jalan sana, coba periksa. Yang meriksa namanya Salman. Yang periksa namanya Salman al-Farisi. Dia tahu ternyata ada anak lahir, dia nggak mau pulang ke Persia. Dia tunggu sampai Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Kalau dia pulang pasti dibunuh. Ini informasi otentik. Kitab itu dokumen yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul untuk memverifikasi Nabi dan Rasul itulah lahir. Nggak main-main, Pak. Makanya kitab yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul cuma 4, samawi. Itu yang ardi saja ada. Seperti tadi Ahura Mazda Avestama ya. Kitabnya Avestama. Ada lagi kitab yang dari orang Buddha, orang Hindu, Tripitaka. Ya. Tripitaka. Itu kan hasil karyanya manusia. Ramayana, Mahabharata. Apalagi? Weda itu hasil tulisannya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu yang disebut Buddha. Kalau dalam bahasa Buddhanya itu material, Buddha material itu dalam bahasa kitanya orang Islam Zulkifli. Ya nabi kita itu. Disebut dalam Al-Qur'an, cuma beda penyebutan aja. Banyak nabi-nabi yang nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran tapi sebenarnya Nabi dan Rasul. Itu kitab-kitab itu adalah penunjang. Di samping kitab-kitab itu adalah sebagai mukjizat Nabi yang turun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai juru selamat para umat Nabi yang telah terutus pada saat itu. Makanya Nabi Adam dikasih suhuf. Sebelum ada kitab ya Pak ya, dikasih suhuf. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran panduan-panduan agar orang itu bisa beribadah kepada Allah. Makanya ada ibadah. Setiap nabi punya ibadah. Setiap nabi punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ibadah. Nah, ditulisnya di mana? Sebelum ada kitab namanya suhuf. Nabi Adam karena belum ada kitab dikasih 10 suhuf. 10 suhuf itu nanti tolong saya diingatkan. 10 suhuf itu dirumuskan oleh orang-orang Jawa menjadi molimo. Ingat gak? Molimo, Pak Haji kan bukan orang Jawa ya, mohon maaf nih. Molimo. 1, moh maling. 2, moh madat. 3, moh madon.
Madon tuh wadon ya. Yang keempat mau main. Main itu judi. Yang kelima mau mati. Minum tadi madat. Mas orang Jawa nggak tahu. Ingetin saya nih. Satu lagi apa? Iya tadi kan mau maling, madat, madon, main, minum. Maling ya? Maling. Main itu judi maksudnya. Mencuri, maling. Ya maling ya. Ya mungkin itu. Jadi nanti lihat lagi. Orang Jawa orang ngerti kok. Itu ajarannya Nabi Adam alaihissalam sukhuf. Dapat 10 sukhuf yang diajarkan itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga mengajarkan itu sebelum ada kitab-kitab yang turun. Baru setelah itu ada kitab yang pertama disebut kitabnya namanya Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di samping kitab Zabur ini yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai tuntunan umat, di situ ada rumus-rumus perang. Bagaimana cara bikin pedang? Bagaimana cara bikin senjata? Kenapa? Karena pada saat itu Nabi David itu sedang menghadapi raja namanya Jalut. Raja Tolut. Raja Tolut itu Goliat. Orang besar, tinggi, raksasa. Sedangkan pada saat itu temannya Nabi Daud cuma Jalut. Jalut itu petani. Petani yang kerjaannya ngurusin kebun. Lalu orang-orang Bani Israel pada saat itu, Bani Israel semuanya ngadu kepada Nabi namanya Samuel dan Daniel. Paman saya namanya Daniel. Saya punya paman namanya Daniel. Ternyata nama Nabi itu gak main-main. Daniel, Samuel. Makanya kalau di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil pasti ada Mazmur, Samuel, David. Itu nama-nama Nabi tuh. Gak main-main. Cuman kalau Dayat gak ada itu. Eno gak ada itu. Gak ada. Ada nabi yang pada saat itu nabi sepuh namanya Samuel sama Daniel. Ngadu orang-orang bahwasanya kita Bani Israel ini sedang dijajah sama Jalut, diperas, dibunuh. Bagaimana caranya keluar dari tekanan ini? Kata Nabi Samuel sebagai mustasyar, sebagai orang yang memberikan nasihat, nanti saya mau istikharah dulu kepada Allah. Ternyata dalam istikharahnya saya sudah menurunkan nabi dan rasul namanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Cirinya Nabi Daud ini sudah saya kasih kitab namanya Zabur. Dia suka baca kitab itu di bawah pohon. Enak suaranya. Kalau ada orang sedang bersenandung, sedang melakukan kekawih, itulah dia Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dicari. Ada orang lagi baca kitab, lagi baca buku, kok nggak enak suaranya? Ternyata ketemu satu orang namanya Daud alaihi salatu wassalam, duduk di bawah pohon baca kitab. Saat baca kitab, daun yang turun berhenti, nggak mau jatuh ke bumi. Burung mabok bu, ngeng terbang. Saking enaknya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Saya punya guru Abu Yadimyati Cidahu sana, Banten. Beliau pernah ngomong sama saya begini, ada ulama Banten yang ahli qiraat, dan semua ulama Banten sepakat beliau itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Saking enaknya. Orang itu kalau sholat 20 rakaat seperti 2 rakaat. Kalau kita kan 8 rakaat kayak 100 rakaat. Saking abote sholat. 20 rakaat itu seperti hanya 2 rakaat. Namanya Kiai Haji Tubagus Abbas Soleh Makmun. Saya sudah membuktikan, Pak. Ketemu saya sama beliau itu. Suaranya enaknya pol-polan. Masya Allah. Enaknya pol-polan. Itu kalau baca Quran, Bu. Pinter. Kalau ayatnya ayat surga, gembira hati kita. Kalau bercerita tentang surga, gembira hati kita. Nggak ada sedih. Mana ada di surga itu sedih. Yang sedih itu di dunia, mikirin cicilan. Mikirin suami, mikirin anak, belum bayaran. Mikirin kontrakan, belum selesai. Itu dunia.
Tapi kalau di akhirat, di surga, nggak ada yang namanya sedih. Maka kalau baca ayatul jannah, ayat-ayat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang harus gembira. Kalau ada ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, maka sedih semuanya orang itu. Masya Allah, saya pernah disuruh, bukan disuruh, saya datangi, tapi saya berbohong saya ngomong begini, Kiai, saya diminta sama Abu Yadimiyati datang ke sini. Masya Allah, guru saya itu, begitu ngomongnya. Terus apa pesannya? Saya disuruh sholat berjamaah yang jahar bersama panjenengan. Betul dia ngomong begitu? Iya. Nanti habis maghrib sholat itu 1 rakaat bacanya tabarok, Pak. Habis. Tabarok habis. Yang kedua baca surat Muhammad. Tapi nggak berasa. Enteng banget. Saya baca Li'ila fi Quraisyin, kata ibu pegel banget. Pegel kepanjangan. Saking nggak enaknya. Kalau kita kan ada 2. Kamu jangan jadi imam ya. Alasannya apa? 1, suaranya paling nggak enak. Tapi kalau ini nggak diperkenankan baca Quran karena bacanya enak sekali, bikin orang terlena. Ada orang, Bu, kalau saya nggak sampai terlena banget begitu ya, waktu saya, tapi enaknya luar biasa. Konon ketika beliau mengimami, zaman beliau masih muda katanya, itu orang beliau sudah sujud, dia masih berdiri. Saking terngiang-ngiang dengan bacaannya dan suaranya. Insya Allah luar biasa, saya bilang. Kira-kira di sini ada nggak kayak begitu ya, Pak? Beliau sudah sujud 2 kali, dia baru ngeh, ya Allah, sudah sujud, dia uber imamnya, saking enaknya suaranya. Makanya mohon maaf, yang suaranya kayak kaleng kerupuk, jangan azan dulu, jangan qomat, jangan ngimamin dulu, takutnya orang mau masuk Islam jadi nggak jadi. Ya Allah ya Rabbi, ini Tubagus Abbas Soleh Ma'mun, Kiai Haji Tubagus Abbas Soleh Ma'mun. Saya tanya sama beliau, Abuya, kenapa beliau punya suara enak? Ilmunya, selain beliau punya bakat, punya kemampuan, lalu beliau itu bilang, setiap saya mau ngaji dan mau baca Quran, saya tawassul. Tawassulnya kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wa bimizmari Dawud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu kalau baca Zabur, Bu, itu yang namanya pohon yang ada daunnya itu kalau mau jatuh, daunnya itu nggak mau ke bawah dulu, berhenti dulu. Saking enaknya. Burung itu terbang di sekitarnya Nabi Daud alaihissalam, pelan-pelan landai. Saking pengen dengernya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita baca Quran pada menjauh, nggak enak. Itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Samuel sama Nabi Daniel, tolong cari orang itu. Cari, Bu, cari. Ternyata ketemu, itu Nabi Daud alaihissalam lagi baca kitab Zabur. Kalau dalam bahasa kitabnya namanya Mazmur. Lagi kita baca Zabur, Mazmur, atau disebut sebagai The Old Testament, perjanjian lama. The Old Testament, perjanjian lama, raja-raja. Ini kitabnya namanya Zabur. Masya Allah. Nabi Daud alaihissalam datang, orang-orang kepada Nabi Daud ngadu, ya Nabi Allah Daud alaihissalam, kami sedang dijajah sama orang namanya Jalut, sama Raja Jalut. Kau lihat, mereka ini senangnya ngambilin anak perawannya orang, ngambilin hartanya orang, semua dijarah. Kita ini orang-orang Bani Israel habis. Kata Nabi Daud alaihissalam, saya sudah terima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bebaskan Anda, tapi syaratnya harus cari petani namanya Jalut. Orangnya kurus kering, belum kawin, tetapi tenaganya luar biasa, kuat. Kemana-mana dia bawa ketapel, kata Nabi Daud. Ketapel tahu ya? Ketapel, kayak Samson, bawa ketapel, cari. Itu kitab Zabur ngomong kayak begitu, Pak. Lalu setelah ketemu, kenapa saya harus diterima? Kenapa saya harus dicari? Kita akan bebaskan Bani Israel dari kejaran-kejaran orang-orang Jalut. Tolut, mohon maaf, bukan Jalut. Dari kejaran-kejaran Tolut. Kata Jalut alaihissalam, saya ingin Anda yang buat senjatanya. Maka Nabi Daud ini terkenal sebagai Haddad. Haddad itu pandai besi. Pada masa perang itu pandai besi. Bikin pedang, bikin keris, namanya pedang Naga Puspa Kresna. Bikin pedang, bikin keris, bikin mortil dan lain sebagainya. Itu Nabi Daud. Bahkan mohon maaf Bapak,
orang-orang Persia, orang-orang Iran itu kenapa nggak takluk sama Amerika? Karena mereka megang Zabur. Zabur itu satu di antara kitab yang berbicara teknologi perang sampai hari ini. Walaupun banyak penyelewengan dan sebagainya, tapi satu-satunya kitab yang berbicara tentang teknologi perang itu Zabur. Zabur itu punya orang Persia. Makanya Amerika itu kewalahan, Israel itu kewalahan. Dia nggak berhitung siapa itu Iran. Iran itu orang-orang Persia. Persia itu pernah jadi imperium, pernah jadi orang yang menjajah negara ini 1500 tahun. Luar biasa. Mekah Madinah itu dijajah sama Romawi. Nanti saya ceritakan itu kapan waktu. Masya Allah luar biasa. Makanya Jalut itu perang lawan Tolut. Nah, yang jadi raja nanti Nabi Daud alaihissalam. Selepas Nabi Daud jadi raja, Nabi Daud itu setiap harinya dia bikin panci, bikin penggorengan, bikin dandang. Itu Nabi Daud alaihissalam. Jadi bikin cangkir, muk. Dulu kan kalau kita muknya pakai besi ya, kayak melamin itu kalau pagi itu. Itu dulu hasilnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, pengembangannya sekarang lah begitu ya. Sekarang pakai gelas dan sebagainya. Nabi Daud itu haddad, pandai besi. Di samping dia Nabi dan Rasul yang mendapatkan kitab namanya Zabur. Selanjutnya ada kitab namanya Taurat. Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Turunnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat Bani Israel itu lagi dikejar-kejar sama Firaun. Konon dalam versinya orang Yahudi, Ibu di rumah punya Netflix ya? Bu? Ya. Coba nonton. Di rumah itu setel Netflix, jangan drama Korea doang, jangan. Itu judulnya Prophet Moses. Ya, itu cerita Nabi Musa. Tapi sekali lagi, belum ada cerita Nabi Musa versi Islam. Semuanya versi Yahudi. Tapi nggak apa-apa buat pengetahuan. Contohnya kenapa saya sebutkan versi Yahudi? Kalau dalam versi Islam Nabi Harun itu sepupu. Nabi Harun itu sepupunya Nabi Musa. Tapi kalau versinya Yahudi, Harun itu kakaknya Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa, Nabi Harun itu. Jadi Harun lahir, baru Musa lahir sebagai adik. Itu versinya Yahudi. Yang kedua versi Yahudi itu Ibrahim. Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak. Kalau versi Yahudi, yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Begitu ya kalau versi Yahudi. Banyak cara mengetahuinya. Salahnya kita nggak punya sutradara sih. Hanung Bramantyo bikinnya Ketika Cinta Bertasbih terus. Bukan film-film yang seperti itu, mohon maaf. Ini kan kritik buat kita ya. Sedangkan saya kalau mau jadi sutradara dia bingung. Megang kamera saja gemeteran saya. Kan begitu ya. Kali di sini ada yang bisa jadi sutradara? Hah? Wah, amatir itulah. Amatir. Bisa ngedit ya Pak Eno ya? Hah? Dikit. Tapi pakai handphone ya, bukan pakai ya. Dulu kan pakai handycam ya, bahasanya pakai handycam. Ada cahaya ininya nih ya. Tadi saya pakai apa? Saya nggak pakai. Oh pakai. Baik, saya kembali nih. Nabi Musa alaihissalam selesai dikejar-kejar Raja Firaun. Firaun datang gelem Pak. Itu nyasar di padang teh namanya. Kalau kita padang teh bahasanya. Kalau di dalam Arab padang teh. Mahsyarut teh. Selama 40 hari berturut-turut nggak ketemu makanan. Selanjutnya setelah 40 hari lanjut jadi setahun nggak ketemu makanan. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam lewat istrinya Yukabad namanya. Yukabad itu ternyata wanita hebat. Dalam beberapa hari bisa menciptakan makanan yang unik-unik. Satu tepung roti itu ditemukan di padang teh. Nemuin tepung, dia bikin bakwan, risol. Ya kan itu turunannya. Bakwan, risol dan sebagainya. Keturunan keberapa saya nggak tahu. Itu keturunannya tepung. Tadinya tepung itu diambil cuman dari saripati tumbuh-tumbuhan sejenis apa kalau di sini kalau di Sunda itu cangkuang namanya. Cangkuang dikeringkan, ditumbuk. Cangkuang ya apa ya? Iya, ya ada di daerah Garut cangkuang, tapi cangkuang itu tumbuhan yang kayak sejenis pandan.
Nah, kayak begitu. Yukabad karena tumbuhan itu doang bisa dia jadikan makanan. Selama 1 tahun berturut-turut Nabi Musa alaihissalam menghadapi yang namanya krisis pangan karena dia tersesat. Lalu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa naik ke atas gunung. Suruh naik ke atas gunung. Namanya Turi Sinai. Watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Turi Sinai, Gunung Tur, Gunung Sinai. Ada macam-macam bilang, ada yang di Jordan, ada yang di Mesir. Saya nggak tahu, di Indonesia nggak ada. Di Jordan, di Mesir dan lain sebagainya. Tapi yang lebih mendekati kesohian itu adanya di Mesir, dekat Mesir, ke belakangnya Mesir. Naik ke atas, dia minta tolong sama Nabi Harun. Harun tolong ya. Tolong apa? Jaga Bani Israel untuk saya. Saya diperintahkan oleh Allah naik gunung. Itulah hari pertama Nabi Musa pisah dengan umatnya. Berapa hari Musa? Nggak lama, 10 hari, 20 bahkan 30 hari. Sebulan iya. Nabi Musa puasa. Udah pernah saya ceritakan. Nabi Musa alaihissalam puasa. La aklala wala nauma wala syurbalahum, gak makan, gak minum, gak tidur. 30 hari. Kalau kita puasa kayak begitu, Bu, insya Allah pingsan apa mati? Jangan saya, jangan Pak Haji Lukman, jangan Pak Haji Tamrin. Yang kuat badannya kayak Gatot Koco, Pak Dayat, lemes, nggak bisa nanjak itu. 30 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Di hari ke-28 Nabi Musa alaihissalam mencium aroma mulutnya itu nggak enak. Ternyata Nabi Musa itu kalau kemana-mana bawa bendok. Di sini nih, golok bendok, bawa bendok di sini. Kalau orang Indonesia, kalau Jawa bawa keris. Tapi bedog, bendok, golok, ya kan gitu. Pak, saya masih ngalamin tahun 90-an orang Betawi tua itu suka bawa golok, Pak. Suka bawa golok. Engkong Haji Ladur, engkong Haji Haji Harun, itu bawa golok itu kemana-mana. Nggak tahu saya. Kata dia kalau nggak bawa golok nggak enak. Orang Jawa kemana-mana bawa keris. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nggak tahu itu filosofinya apa, saya nggak tahu. Karena saya bukan orang Jawa. Ada yang depan, ada yang di belakang. Bawa kemana-mana bawa keris. Orang sekarang usil bener mulutnya. Tuh yang bawa keris musyrik. Apa-apa bawa golok musyrik. Ibu kalau nggak bawa ATM sama handphone kira-kira nyaman apa enggak? Jalan nih kemana-mana nggak bawa handphone, nyaman apa enggak? Paling tidak nggak bisa bikin status. Paling tidak nggak bikin status. Nggak bawa ATM susah. Orang sekarang uangnya orang itu bukan fisik, uangnya itu handphone. Ada kode ditembak serset. Saya baru bisa, Pak. Saya baru bisa tuh pakai begituan. Saya minta ajarin sama istri saya. Oh begitu caranya. Pernah saya tembak itu kodenya, kok nggak bisa. Ternyata di ATM saya nggak ada duitnya. Kurang, nggak nyampe, kok nggak bisa nih kan dia bilang. Oh ternyata nggak ada duitnya. Pantes ya nggak ada duitnya. Oh harus ada duitnya, harus di top up bahasanya. Ya begitu ya. Wis pokoknya anak muda lah. Nggak ngerti yang gitu-gitu. Ada orang sekarang kalau nggak bawa ATM, kalau nggak bawa handphone, itu kayaknya nggak nyaman, musyrik. Orang dulu kan nggak bawa golok itu bukan karena apa? Karena mungkin kalau jalan takutnya ada ular, takutnya ada kayu yang melintang, susah diapain, dipotong pakai golok dan sebagainya. Itu kan teknis sebenarnya kan gitu. Cuman makna orang-orang dulu kan nggak tahu. Nabi Musa juga selalu bawa golok. Ternyata ketika di hari ke-28 mulutnya berbau, di sampingnya tuh ada pohon. Dia tebang pohon, seret, lalu dia kalau kata kita dikikir gitu, pakai golok, kayunya kecilin sedikit, dikikis, diserut, ya diraut. Kecil sudah kecil jadi segini, dia mamah, digigitin sedikit-sedikit, lalu dipakai untuk sikatan, dipakai untuk siwakan. Maka pohon yang pertama kali dipakai itu dari Turi Sinai. Itu disebut namanya arok. Arok itu kayu siwak. Itu siwakan pertama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ditegur sama Allah. Kenapa kayak begitu?
Kenapa seperti itu? Kata Nabi Musa alaihissalam, mulut saya kurang enak, kurang nyaman. Saya tambahin jadi 10 hari, jadi 40 hari puasanya. Itu punishment, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam disuruh naik ke atas bukit, ke atas puncaknya. Di Tur, di Bukit Sinai, di Gunung Sinai, naik ke atas, ke puncaknya. Kata Allah yang pertama kali, ya Musa ikhla na'laika innahu bilwadil muqaddasi tuwa. Lepasin sendal kamu, lepasin terompah kamu. Innahu bilwadil muqaddasi tuwa, karena kamu ada di lembah suci tua. Kalau mau ketemu saya, lepas sendalnya. Maka setiap tempat suci nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu. Masjid, biar kata presiden masuk, harus buka sendal, harus buka sepatu. Jangan sampai kejadian seperti di Tanjung Priok. Kan tentara masuk, ya mohon maaf yang ada tentara nih, abah saya aja tentara, masuk pakai sepatu, ya rame. Zamannya Amir Biki dulu ya. Saya belum lahir. Tahun berapa sih itu? Tahun berapa Tanjung Priok? 86? Masa 95? 86an ya? Sekitar 85, 86 lah. Tragedi Tanjung Priok itu 85, 8 udah lahir tapi baru masih TK lah. Ini gitu ya. Amir Biki itu yang wafat itu, Amir Biki zamannya itu. Iya, ya zaman itu, zamannya kayak begitu. Ya nggak bisa cerita, saya orang belum lahir, masih kecil lah. Itu setiap orang, penting atau tidak penting, punya pangkat atau tidak punya pangkat, punya uang atau tidak punya uang, kalau masuk ke dalam tempat yang disucikan, harus lepas terompahnya. Innahu bilwadil muqaddasi tuwa. Tapi ada satu agama yang kalau masuk ke tempat sucinya harus pakai sepatu yang rapi. Maka ini satu dari antara kesalahan. Tidak ada tempat suci itu yang boleh dipakein sendal, pakein sepatu. Ada nggak satu yang boleh itu? Punya si Acong itu, pakai sepatu, kan begitu, pakai jas. Kita pakai jas juga tapi nggak pakai sepatu. Kan gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sendal. Lalu Nabi Musa alaihissalam setelah melepaskan sendalnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da sujud dikasih kitab namanya Ten Commandment, 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu ajarannya mengerucut kepada molimo tadi. Di samping ada ilmu-ilmu kejadukan, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu untuk memikat wanita, jaran goyang, semar mesem, ada wiridannya kayak begitu. Kok kitab berwirid-wirid kayak begitu? Pada masa itu yang lagi gandrung itu sihir, yang lagi gandrung, yang lagi kesenangan itu orang-orang pada suka sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam itu ketika mendapatkan Taurat, ketika mendapatkan kitab itu, satu diantaranya ada wiridan-wiridan yang untuk memperkuat badan. Bagaimana nggak mati disantet. Mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Orang semakin pinter, semakin tinggi, semakin cerdas pendidikannya, itu semakin primitif pemikirannya. Pandangan saya. Nggak usah diikutin pandangan saya. Saya punya guru unik, namanya Mbak Umar Faruk. Saat saya turun gunung, bahasa turun gunung. Saat saya turun gunung selesai dari mesantren, saya mesantren nggak lama, dari 94 sampai 2008. Nggak lama, baru bisa ngeliwet saja. 94 itu bermacam-macam pesantren saya, tapi yang paling lama itu di Sarang Rembang. Saat saya lepas dari Sarang Rembang, Mbak Umar ngomong sama saya begini, Cung, harus bisa kitab Mujarrobat, harus bisa kitab Samsul Ma'arif. Dikasih tuh Pak wiridan untuk ngobatin orang sakit panas, untuk ngobatin orang sakit pusing, sakit mata, ada wiridannya tuh. Pakai bahasa Arab, ada yang bahasa Persia dan sebagainya. Saya tuh paling nggak suka yang kayak gitu-gituan. Kenapa? Saya ini orang Betawi, saya ini orang Jakarta. Kalau saya pulangnya mungkin ya Bu, ke Jawa, ke Ngawi, mungkin bisa ketemu tuh yang kayak begitu-begituan. Kalau ke Sunda, ke Sumedang misalnya, ke Bandung, mungkin ketemu sama orang-orang yang kayak begitu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Mbah, di Jakarta itu nggak ada yang kayak begitu-begituan.
Orangnya kan orang cerdas semua, orang pintar semua. Jari guru saya, kata guru saya, coba saja nanti kalau nggak percaya, kamu bakal dicari sama orang. Bener juga Pak. Pulang anggota DPR sowan sama saya. Tenan saya itu. Pak Ustadz, doain saya. Kalau bisa kasih saya wirid. Kasih saya wirid. Wirid apa? Agar saya terpilih. Dalam hati saya, blow on amat ya. Mau minta dipilih datang ke saya. Ke konstituen dong. Padahal dia konstituennya di Kramat Jati, bukan di Pasar Rebo, bukan di Cipayung. Lah kan jauh, Bu, nyebrang, nggak ketemu. Saya bercandain nih Pak. Ini cerita beneran nih. Apa perlu saya sebut namanya? Nggak usah ya, nggak usah. Orang sono, orang Ciracas. Beliau itu saya bercandain, padahal saya bercanda. Sambil bercanda sambil ketawa. Pak, kalau nanti mau selamat, mau sukses, mandi di Sumur 7. Di mana? Di Kulon, ada di Banten sana. Tiba-tiba seminggu kemudian datang ke saya. Ustadz, saya udah mandi ke Sumur 7. Emang ada Pak? Saya aja nggak tahu Sumur 7 itu ada apa enggak. Emang ada Sumur 7? Ya. Loh, kan Ustadz yang ngasih tahu. Lah saya cuma bercanda Pak. Dilakoni. Dokter. Kan blow on namanya itu Bu. Blow on apa bego? Tapi kalau orang-orang yang pendidikannya kayak kita itu nggak pernah yang namanya bohong, bodoh kan itu. Pinter. Hanya mentaklukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa SAW yang dihadapi orang-orang kayak begitu. Makanya setiap mukjizatnya Nabi dan Rasul, setiap mukjizatnya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing umat itu berdasarkan zamannya. Kenapa Nabi Muhammad, jangan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Bahkan ada orang buta Pak, nggak punya biji mata, dia ambil tanah, dia puluk. Ngerti dipuluk ya? Dipuluk lalu dimasukkan ke dalam rongga matanya, diusap. Langsung bisa hidup, matanya langsung aktif. Orang mati disembuhkan sama Nabi Isa alaihissalam. Bukan disembuhkan, maksudnya dihidupkan. Kenapa? Kok Nabi Isa itu mukjizatnya kayak begitu? Karena zaman Nabi Isa alaihissalam, itu gandrung sama ilmu pengobatan. Puncaknya pengobatan itu kan bisa ngidupin orang, bisa ngobatin orang. Ibu sakit, selain sakit hati ibu, kalau sakit hati mah beda. Misalkan sakit ginjal, sakit gula, ada dokter cespleng, sembuh luar biasa. Bu, saya waktu kecil ada dokter satu namanya Hakim sama Fatia. Dokter Hakim, masih ada nggak ya dokter Hakim ya? Kalau dokter Fatihah itu dokter mistis menurut saya. Ya, tenan saya setuju. Kenapa saya katakan dokter mistis? Mamah saya sakit kepala itu 20 tahun. 20 tahun Pak. Sakit kepala 20 tahun. Berobat kanan, kiri, depan, belakang, nggak sembuh. Ketemu dokter Hakim ngomong begini, coba Bu dokter berobat sama dokter Fatihah. Tahu nggak Bu dokter Fatihah di mana? Itu loh di Gempol loh. Di Gempol loh. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu rame sekali. Ramenya luar biasa. Saat ini mah cerita saja. Saat ibu saya datang ke dokter Fatia itu mistis banget ngomongnya. Ibu sakit kepala udah berapa lama? 20 tahun Pak, nggak sembuh-sembuh. Scan sudah. Semuanya sudah periksa, sudah. Apa kata dokter yang lain? Kata laboratoriumnya apa? Sehat Pak, nggak ada sakit apa-apa. Dipegang tangan ibu saya, dilihatin kan begitu. Kata dokternya begini, Bu, ibu dulu punya anak ya, usia 7 bulan kok hilang di dalam kandungan ya, belum dikasih nama itu Bu, sekarang anak ibu udah 20 tahun katanya. Ngomongnya begitu Pak. Saya kan nganterin ibu saya bilang, Mama punya anak? Iya dulu katanya kan gitu, tapi hilang waktu di kandungan. Syukuran ibu saya, syukuran lalu ngasih nama anaknya. Mohon maaf, nama anaknya Iis Solihat. Adik saya, tapi nggak ada, orangnya nggak ada, adanya di kandungan hilang. Dikasih nama, sembuh total sampai hari ini, nggak pernah sakit kepala kecuali tanggal 25. Belum terima pensiun. 25 itu belum terima pensiun, tanggal 5 terima pensiunnya. Puyeng kalau tanggal 25. Kok nggak pernah sakit kepala? Itu ada dokter kayak gitu. Zaman Nabi Isa yang kayak begitu biasa. Yang namanya berobat itu biasa. Punya ilmu-ilmu kedokteran, ketabiban itu biasa.
maka Nabi Isa alaihissalam diparingi mukjizat oleh Allah berupa bisa mengobati orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang mati bisa dihidup oleh Nabi Isa. Itu wiridnya adanya di dalam kitab Injil. Nah, Nabi Muhammad SAW kok bisa punya kitab namanya Al-Quran sebagai mukjizatnya? Kenapa? Bangsa Arab pada saat itu ahli dalam bikin syair. Makanya mukjizatnya Al-Quran, kitab sucinya Al-Quran. Bu, orang Arab itu sampai hari ini, kalau mohon maaf, ibu kan orang Jawa ya, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Jika ada orang Arab pengen masyhur, pengen terkenal, pengen banyak duit, harus 3 syaratnya. 1 diantaranya harus punya. 1, dia itu ahli dalam bikin syair. Ahli dalam bikin syair. Kalau dia pujangga, dia bikin syair, dia bisa bersyair, maka sudah pasti dia orang mulia, orang terhormat. Yang kedua, biduan. Jadi kalau orang Arab biduan, pasti mulia, pasti kaya. Contohnya Ummi Kulsum. Tahun 70-an, tahun 60-an itu ada orang yang nyanyi gambus, Ummi Kulsum. Kalau di Indonesia dulu tinggal di Arab, namanya Mas'ud Siddiq. Yang nyanyi Magadir. Tahu nggak, Bu? Tahun 70-an itu Magadir, beliau tuh kan di Arab tadinya, Bu. Pindah ke Indonesia. Tadinya emang orang Indonesia tapi pindah ke Indonesia. Main gambus, terkenal. Di Arab itu dia luar biasa. Jadi kalau orang ahli nasyid, ya, ahli nasyid itu bakal menjadi orang yang terkenal. Yang ketiga, orang-orang yang terkenal itu orang dari bangsa Quraisy. Kalau orang bangsa Quraisy pasti terkenal. Kenapa? Bangsa Quraisy itu pemegang kunci daripada Baitullahil Muharram. Jadi yang megang kunci masjid. Jadi orang yang megang kunci masjid itu orang terkenal. Di sini marbot. Di sini Palu sono orang terkenal. Masya Allah. Jadi 3 tuh. Kalau di Indonesia kalau mau jadi orang terkenal harus jadi artis. Artis nggak terkenal di sana. Penyanyi biduan. Tapi biduannya itu harus yang enak suaranya. Begitu. Ibu kalau nyanyi yang enak. Jangan main bentabok tapi nggak enak. Main marawisnya kemana, lagu kemana, suara kemana. Jadi kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kitab-kitab yang Allah turunkan sebagai tempat yang harus kita imani, baik Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran, ini adalah satu di antara yang menjawab zaman pada masa itu. Jadi kitab-kitab itulah yang menjawab masanya, zamannya. Bu, guru saya bilang, Bapak ingat-ingat, guru saya bilang, jangan sekali-kali mati kalau belum baca 4 kitab ini. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jangan sekali-kali mati. Mbah Mun ngomong sama saya, Cung, ojo mati sebelum baca 4 kitab ini dan hatam. Saya tanya sama ibu sama bapak, Zabur hatam? Taurat hatam? Injil hatam? Al-Quran hatam, tapi rame-rame dikeroyok. Itu juga Ramadan doang, Pak Ustadz. Ya Allah. Hatam nggak Al-Quran, Bu? Hatam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil belum? Mau saya kasih tahu caranya menghatamkan 4 kitab suci itu? Mau? Kalau baca dulu cuma Al-Quran saja. Nih, Bu. Kalau mau membaca 4 kitab suci Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan hatam, kata guru saya juga tadinya nggak tahu tuh, ternyata saya teliti kitabnya bener ada. Ada kitab Imam Suyuti namanya Sab'un Kutubun Mufidah. 7 kitab dijadikan satu yang berfaidah. Ada 7 kitab dikumpulkan jadi satu, memiliki faidah yang tinggi. Bagaimana cara menghatamkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran? Kalau kita sholat berjamaah bersama imam, kok bisa bareng aminnya? Amin. Alifnya panjangin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam itu sunnah baca amin juga. Amin. Imamnya amin, makmumnya amin. Pas ketepatan. Maka kata guru saya itu sama seperti menghatamkan kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kenapa?
Karena kalimat amin ini kalimat sakti, kalimat yang luar biasa. Hamzahnya diambil dari Zabur, mimnya diambil dari kitab Taurat, ya-nya diambil dari kitab Injil, nunnya diambil dari kitab Al-Quran. Maka ketika baca amin, kok ketepaan bersamaan bareng dengan imam, amin, sama seperti menghatamkan kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Atau ketika lagi kumpul-kumpul, di mana kumpul-kumpul itu kok ada orang baca doa Allahumma, 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 kita baca amin, maka sama sebagaimana kita menghatamkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Karena Hamzah diambil dari Zabur, mim diambil dari Taurat, ya diambil dari Al-Quran, nun diambil dari kitab Injil, nun diambil dari Al-Quran. Yang baca amin, maka dalam posisi menghatamkan 4 kitab itu. Sudah belum kira-kira? Sudah. Tadi katanya belum, sekarang sudah. Ini yang benar yang mana sih? Udah apa belum? Udah hatam ya? Walaupun baru pahalanya. Makanya jangan males-males. Nek ono doa ada baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin yang kencang. Saya kalau ada anak kecil yang baca amin, itu saya seneng, Pak. Kita mau diomelin. Anak ngomong. Jangan. Anak itu lagi baca Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Makanya kita jangan blow on. Harus pinter. Harus tahu itu. Wong lagi baca kitab suci 4 kok diomelin. Harusnya dia apa? Kasih duit. Nih nak, lu udah baca amin yang kencang. Cara baca. Cuman ada beberapa cara bacanya yang tepat, yang bisa untuk menghatamkan 4 kitab suci itu. 1, hamzahnya panjang. 2, mimnya panjang. Amin. 1, semuanya panjang. Yang kedua, hamzahnya pendek, mimnya panjang. Amin. Boleh. Amin. Boleh. Kedua. Ketiga, hamzahnya panjang, mimnya pendek. Amin. Boleh. Amin. Amin. Boleh. Silakan. Yang ketiga itu ya. Yang nggak boleh pendek sama pendek. Amin. Amin. Nggak boleh. Amin. Ada bacaan yang keempat yang belum pernah dibaca. Saya kira pasti belum dibaca. Dibaca imalah. Caranya dibaca imalah. Bagaimana baca imalah itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Boleh. Namanya dibaca imalah. Atau bukan hamzahnya tapi mimnya. Amin. Boleh. Itu namanya bacaan imalah. Nanti Jumatan, besok Jumatan. Ketika imamnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bapak yang makmum amin gitu. Kira-kira. Kata imamnya, "Weh salah. Bapak belum ngaji di MTL Hidayah. Nggak tahu jadinya gitu." Ini pengetahuan. Dibolehkan amin atau amin pakai amin. Imalah itu kan baca jadi itu namanya bacaan waros. Kalau di dalam imalah itu, kalau bacaan Quran kita cuman ada pada surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi, harusnya majroha karena ada imalah di bawahnya, majreha wa mursaha gitu ya. Itu boleh dibaca amin. Nanti nih ngimamin baca wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Loh, Bu, mohon maaf, ilmu kalau didengar minimal sekali diamalkan. Masa nggak mau diamalkan? Saya tanggung jawab. Untuk kalau ada khotib ngomong, ada imam salah itu, kok bacanya amin? Bapak belum ngaji di Al Hidayah, ngaji dong malam Senin begitu. Ya, understand Bu? Jadi ini kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Jadi bacanya amin begitu ya. Amin.
maka menghatamkan 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Dah cukup. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mau ada pertanyaan apa enggak? Silakan. Waalaikumsalam. Tidak, mohlimo itu ajaran untuk tidak melakukan mohlimo. Tidak mengajarkan untuk tidak melakukan. Mohlimo itu limo, madon, jangan main. Itu jangan. Apalagi tadi, maling, jangan maling. Madat, jangan minum. Apalagi madon, jangan main wadon, begitu ya. Madon apa wadon? Wadon. Iya, kan gitu. Jangan seperti itu. Kan begitu ya. Jangan. Jadi inti ajaran kitab-kitab yang itu sama orang-orang Jawa itu diserap, Pak. Diserap. Makanya saya pernah ketemu sama orang-orang, mohon maaf, Kejawen. Kalau di Sunda Wiwitan, itu mereka itu cerita begini, yang namanya kami itu nggak punya agama, tapi kita ini beragama sebenarnya, karena dia punya aturan yang tidak boleh dilanggar. Baduy, terus di Sinaresmi, Sukabumi, Kejawen dan lain sebagainya, itu kan nggak boleh melanggar halal yang kayak gitu. Bahkan mohon maaf, kalau orang-orang Kejawen hari Selasa saja kan nggak boleh keluar rumah. Sabtu, Selasa itu nggak boleh keluar rumah. Itu peraturan yang mereka itu. Jadi sebenarnya bukan agama kata mereka, tapi seni mengatur hidup. Begitu. Makanya dalam Kejawen itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, itu agamanya. Persis, Pak, mohon maaf. Saya punya kawan orang Buddhis waktu saya masih kuliah di IAIN, itu ada pendeta orang Buddha itu bilang Buddha itu bukan agama. Mohon maaf, jangan salah paham. Buddha itu bukan agama, Buddhisme itu ajaran. Jadi ada orang yang punya ajaran Buddhisme, tapi boleh jadi dia agamanya Islam, boleh jadi agamanya Kristen. Cuman kalau sekarang kan jadi agama nasional di Thailand kan begitu ya. Tapi kalau sebenarnya Buddha itu tidak seperti itu. Bahasa begitu. Jadi mereka itu seni mengatur hidup, bahasanya kan begitu ya, Pak ya. Jadi yang limo itu bukan berarti kita harus maling, harus madon, tapi justru itu tidak mau melakukan. Begitu ya, Pak Haji ya. Saya kira begitu. Ada lagi? Silakan. Sekarang ini kan pemerintah kalau memberikan salam itu mengungkap semua kepercayaan. Kalau seandainya dia memberikan salam dengan mengucap salam-salamnya itu, apakah sebagai pejabat umpama itu mengakui agama itu? Contohnya bagaimana, Pak? Ya kan sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera itu, kemudian ada yang swastu, ada yang selamat Natal misalkan gitu. Itu pejabat-pejabat kalau mensalam pasti begitu. Ya. Ini mau jawaban bener apa jawaban bohong? Ini kan karena kaitannya dengan pejabat ya. Mau jawaban bener apa mau jawaban bohong? Mau jawaban bener. Begini, Pak. Jika kita bukan pejabat dan tidak ada urgensi seperti itu, nggak usah. Nggak usah kalau nggak ada urgensi. Kepentingannya apa? Bang Darmawan, selamat Natal, namo buddhayana, apa lagunya? Urgensinya apa gitu? Pentingnya apa? RT bukan, RW bukan. Kalau RT masih mendingan karena punya warga yang non muslim misalkan gitu ya, masih diperkenankan. Kan gitu. Jadi ini namanya ikhtilaf furu'iyah. Kenapa saya katakan furu'iyah? Misalkan, Pak, mohon izin, andai kita orang Islam, ini kita mau berpikir kritis nih. Andai kita orang Islam kok tidak meyakini Nabi Isa itu lahir sebagai Nabi dan Rasul, iman kita batal, Pak. Sebagaimana orang Nasrani imannya batal karena tidak mengakui Nabi Muhammad. Maka untuk catatan sejarah, dokumen sejarah yang ada saat ini,
Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Walaupun sekarang udah ada penelitian, pencarian dan sebagainya. Itu kan sebelum Masehi tertulis tanggal 25 Desember. Maka ketika ada orang pejabat muslim mengatakan selamat Natal ya bagi orang-orang yang merayakan, ini sejatinya selamat hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul. Adapun orang Nasrani, Pasar Ibu, si Hotang, dia menyatakan bahwasanya lahirnya Nabi Isa dan Nabi Isa atau Yesus Kristus itu sebagai Tuhan tanggal 25 Desember yang menebus kesalahan kita, dosa kita, bahasa dia ya, itu kesalahan teologi mereka. Kalau kita meyakini 25 Desember lahir Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang melengkapi keimanan kita. Tapi ini dalil-dalil lemah. Hanya untuk pejabat tadi. Pejabat kan suka bohong, ya nggak apa-apa. Ya mohon maaf, pejabat kan suka bohong kan? Suka nggak apa-apa. Kalau Pak Dayat mengucapkan selamat Natal, apa urgensinya? Pak Darmawan, selamat Natal ya. Lalu lagunya apa Pak Darmawan? Gitu, mau ngapain gitu, bahasanya mau apa gitu. Kalau tidak ada urgensinya nggak usah. Saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, tapi saya punya kawan namanya Pak Tambak. Saya manggilnya malah kayak orang tua, Apih Tambak. Itu kalau tanggal 24 Desember Pak, saya main ke rumahnya. Bawa kue, istri saya tuh bawa kue, bawa makanan dan sebagainya. Malam, kalau kata kita malam takbiran gitu. 24 Desember, main ke rumahnya, minum kopi, minum teh. Tapi saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal ya Pih Tambak. Gak pernah. Enggak ngucapin apa-apa, minum kopi saja, ngobrol-ngobrol saja. Ya, dia dapat hak kita sebagai tetangga, bukan keimanan kita, sebagai tetangga kita. Saya dapat itu begitu. Itu kalau beliau malam takbiran Bu, kalau lebaran itu besok lebaran, malamnya ke rumah saya. Suka ngasih semur, itu orang suka ngasih uang, konguan. Al Hidayah aja nggak ngasih, dia mah ngasih. Iya mohon maaf kalau ini sih cuma ngasih tahu. Itu malam takbiran, padahal Nasrani. Dia pun tidak mengucapkan selamat lebaran ya Pak Ustadz, enggak. Dia juga punya rem kok. Kan begitu punya rem. Kan gitu. Kalau RT mah ya RT. Wajar saja. Kalau punya warga yang Nasrani dan lain sebagainya, silakan saja. Pejabat karena ngayom kan begitu ya. Silakan saja kan gitu. Cuman kalau bukan pejabat dari mulai tingkat RT sampai kelurahan sampai kecamatan sampai nasional nggak punya seperti itu, ya buat apa? Nggak usah. Oke Bu? Tiba-tiba Ibu ngucapin selamat Natal ya, mau ngapain? Kalau nih Pak, kalau guru saya Mbah Mun itu ngomongnya itu hukumnya la Buddha, bahasa Arabnya. Kalau bahasa orang Jawanya la Buddha itu ora kenora boleh iya boleh enggak. Lihat situasinya. Lah kalau saya nggak punya karyawan, nggak punya temen yang Nasrani, masa saya ngucapin di TV, saya rekam buat status selamat ya, lu lagunya apa kan gitu. Kalau misalkan bapak pejabat, kepala sekolah, punya temen, punya bawahan, boleh silakan pakai dalil yang itu, walaupun lemah begitu. Dalilnya kan lemah, tapi masih ada pengecualian. Kalau saya enggak. Kalau saya, Pak Haji Lukman, Pak Haji kan kayaknya nggak ada gitu. Apalagi pensiunan apa masih ada yang harus bisa diucapkan selamat Natal kan gitu, nggak ada ya saya kira. Iya, nggak usah. Ngapain? WA grup mah diemin aja ntar gue berhenti kan begitu ya saya kira. Ini perdebatan yang tidak selesai saya kira kan gitu ya. Maka menurut saya itu satu di antara itu. Kita kalau boleh berarti meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 sebagai Nabi dan Rasul. Kalau dia meyakini sebagai Tuhan, ya itu kesalahan teologi mereka, kesalahan akidah mereka itu sih. Begitu ya. Ya Pak, saya mau pergi nih ke Lubang Buaya Al Hidayah. Cukup ya? Baik, saya kira ini yang imamin siapa Pak? Saya. Enggak, selain saya ada kan Pak Darman ya? Ada ya? Ya. Saya izin karena ini minggu keempat ya. Minggu keempat saya harus ke Lubang Buaya Al Hidayah Lubang Buaya. Kiranya ini saja yang bisa sampaikan. Hadanallah
wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.